Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, materi fungsi naik dan fungsi turun ini masih termasuk ke dalam materi fungsi turunan fungsi. Gitu. Oke, kita perhatikan dulu grafik berikut ini. Di sini ada grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Jadi kita lihat di sini grafiknya. Dia ternyata memiliki sumbu simetrik grafik pada x sama dengan 2. Di sini ya. Ini adalah titik beloknya. Titik beloknya 2, negatif 1. Sedangkan x-nya adalah sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita turunkan fx-nya menjadi f aksen x, maka sama dengan ini 2-nya ke depannya jadi 2x, kemudian min 4x jadi negatif 4. Nah, kalau kita substitusi x yang ada di sebelah kiri sumbu simetrik ke dalam fungsi turunan, itu akan menghasilkan hasil yang negatif. Coba ya, misalkan di sini x-nya kan ada yang ada di sebelah kiri sumbu simetrik itu ada x sama dengan 1, kemudian x sama dengan 0 kalau di gambar ini. Kalau kita substitusi 1 ke dalam x-nya, berarti 2 kali 1, 2 dikurangi 4, negatif 2, maka gradiennya jadi negatif kan. Kemudian kalau 0 juga 2 kali 0, 0 kurang 4, negatif 4, jadi negatif yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kita substitusi berarti angka 3, x sama dengan 3 ke dalam f aksen x, jadinya 2 kali 3, 6 kurang 4, 2, hasilnya positif gitu. Sedangkan kalau kita masukkan sumbu simetrik ke dalam f aksen x, dia menghasilkan gradiennya adalah 0. Jadi kan 2 kali 2, 4 kurang 4, 0. Jadi gradiennya 0. Berarti kalau tadi kita substitusi yang sebelah kiri sebelah kiri sumbu simetrik dia negatif, kalau sebelah kanan dia positif. Kalau tepat di sumbu simetriknya, gradiennya menjadi 0. Maka apa yang dapat disimpulkan dari itu? Mari kita bahas. Oke, jadi yang tadi berdasarkan statement yang tadi kita lihat di sini kalau misalkan gradiennya kurang dari 0, dia kan negatif kan. Kalau misalkan gradiennya kita masukin yang x-nya yang sebelah kiri sumbu simetrik itu hasilnya negatif. Kalau yang sebelah kanan itu hasilnya positif. Sedangkan kalau kita masukkan sumbu simetrik yang x sama dengan 2, gradiennya 0. Nah, maka untuk x kurang dari 2 dengan dan f aksen x kurang dari 0 dan fungsi f-nya dikatakan turun. Jadi fungsinya dikatakan turun. Kalau misalkan kita lihat di grafiknya, ya lihat ke sini turun gitu. Terus untuk x-nya lebih besar dari 2, f aksen x lebih besar dari 0 dan fungsi f-nya dikatakan naik. Yang ini ya, yang ini naik. Nah, untuk x sama dengan 2, f aksen x-nya sama dengan 0 dan fungsi f-nya tidak naik dan tidak turun. Nah, kemudian serta dapat dikatakan bahwa f mempunyai nilai stasioner, yaitu f dalam kurung 2 atau fungsi f2 sama dengan negatif 1. Yang ini ya, yang negatif 2, negatif 1 ini adalah kan y itu kan tadi y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Sebegitu kita masukkan x sama dengan 2, jadinya kan 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 3 hasilnya negatif 1. Yang ini kan 2, negatif 1 gitu. Nah, jadi kalau misalnya gradiennya kurang dari 0, maka dikatakan fungsi itu turun. Fungsi turun, dia dikatakan fungsi turun jika gradiennya negatif atau gradiennya kurang dari 0. Dan dia fungsinya dikatakan naik jika gradiennya positif atau f aksen x-nya lebih besar dari 0 gitu. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan interval ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x ditambah 5. Untuk fungsi naiknya intervalnya berapa? Fungsi turunnya intervalnya berapa? Oke, jadi naiknya pada interval berapa? Turunnya pada interval berapa? Gitu. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah menurunkan fungsi fx, atau kita cari turunannya. Turunannya itu kan
Kan kita sebenarnya mau cari gradien. Gradien itu dicari dengan menggunakan turunan fungsi pertama. Oke, kita turunin. Jawab ya di sini. Oke, fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 5. Maka turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ditambah 2 kali 3 6x dikurangi 9. Nah, yang ini kita kita bagi dulu 3. Jadi f aksen x-nya kita bagi 3. Kan tadi untuk mencari titik belok atau titik tadi kan kita dapetin sumbu simetriknya x sama dengan 2. Nah, untuk mencari itu kita boleh jadikan ini sama dengan 0. Jadi yang ini si f aksen x-nya misalkan sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3 semuanya, kita sederhanain. Jadi x pangkat 2 ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorikan jadi x ini cari x kan ya. Kemudian ini kalau misalkan hasilnya negatif 3 berarti salah satunya 1, kemudian yang lainnya 3. 1 kali 3 kan. Kemudian biar jadi negatif berarti ini kan positif, yang kalau misalkan dijumlah jadi positif 2, kalau dikali jadi negatif 3. Berarti yang ini min, yang ini plus. Jadi x kali x kuadrat, x kali 3 3x, min x jadi plus 2x, min 1 kali 3 min 3. Itu ya. Oke, terus kita dapatkan di sini x-nya sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3 gitu. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam barisan bilangan. Masih ingat cara kerja barisan bilangan? Yang ini kan negatif 3, berarti kita taruh di sebelah kiri, kemudian ada 1 di sebelah kanan. Kemudian kita tentukan dia positif negatifnya ya. Oke. Kalau misalkan kita masukkan 0, nolnya kan di antara negatif 3 sama 1. Sini ada 0. Kita mau tahu 0 itu dia yang di sini itu termasuk negatif atau positif. Kita masukkan ke dalam faktorisasinya yang ini. 0 dikurang 1 negatif 1, 0 tambah 3 negatif dikali positif hasilnya negatif. Kalau sudah ketemu 1 kan biasanya di sini jadi positif, yang ini jadi positif gitu. Atau kalau mau coba negatif 4 masukkan ke sini, kemudian dikalikan hasilnya positif gitu. Nah, kalau misalkan udah menemukan ini, berarti kita tinggal tentukan. Kalau tadi kan kalau dia positif berarti naik, kalau negatif dia fungsi turun. Jadi kita lihat di sini. Ini ada positif, ada negatif kan ya. Yang naik itu dia naik pada interval. Kita lihat di sini naiknya kan ini ya. Naiknya itu yang positif. Berarti ini x kurang dari negatif 3 dan x lebih dari 1. Jadi intervalnya x kurang dari negatif 3 dan x lebih besar dari 1. Sedangkan yang turunnya dia turun pada interval berapa yang ini yang turun? Yang turunnya berarti di antara negatif 3 sampai 1. Negatif 3 kurang dari x kurang dari 1. Negatif 3 kurang dari x kurang dari 1. Jadi x-nya di antara negatif 3 sampai 1 untuk interval yang turun. Oke, kita ke contoh berikutnya. Di sini ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 6 merupakan fungsi turun pada interval berapa? Oke, di sini ada pilihan jawabannya, ada A, B, C sampai E. Yang pertama pilihannya ini dibacanya x, kemudian di mana x-nya kurang dari
negatif 2 atau X lebih besar dari 1 dengan X anggota bilangan real. Oke. Caranya sama kayak tadi, kita cari F aksen X-nya. 2X pangkat 3 kita turunin jadi 6X kuadrat. Kemudian negatif 3X kuadratnya jadi 6X. Negatif 12X jadi negatif 12. Kemudian kita mau cari X-nya. Jadi kita boleh sama dengan 0. Terus kok kita bagi dulu. Yang ini bisa dibagikan ya. Kalau nggak bisa dibagi langsung aja faktorin. Oke, ini bisa dibagi 6. Jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari pemfaktorannya. Jadi negatif 2 sama positif 1. Ini kan jadi negatif 1 ya hasilnya kalau dijumlah, sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan ke dalam barisan bilangan. Negatif 1 sama 2. Di antara negatif 1 sama 2 ada angka 0. Kita coba masukkan ke dalam X min 2 sama X plus 1. 0 masukin sini ya. 0 kurang 2 negatif 2 dikali 0 tambah 1 positif 1. Negatif 2 kali positif 1 hasilnya negatif 2. Hasilnya negatif, yang ini positif, yang ini positif berarti ya. Maka terus yang kita cari apa? Yang kita cari yang turun. Berarti yang kita tandai yang negatif. Yang ini berarti dia turunnya pada interval negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Yang mana pilihannya? Yang E. Itu paham ya? Kalau misalkan positif, dia kalau nyari naik dia yang positif, kalau turun yang negatif. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.